I'll pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eri Susanti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester pertama kelas A. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tes akademik yang akan kita dalami lebih lanjut mengenai ciri-ciri tes akademik. Sebelum kita lanjut ke tes ciri-ciri akademik, kita harus mengetahui dulu apa itu tes akademik. Menurut saya, tes akademik adalah tes ilmiah yang berupa tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh hasil dari pengamatan, peninjauan, dan penelitian di bidang tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, jenis-jenis tes ilmiah ini dapat berupa sebuah makalah, laporan, dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri yang secara umum dapat berubah, namun jika ditinjau dari perbedaan ciri-ciri antara tes akademik dan tes non-akademik, di antaranya itu adalah yang pertama, sederhana dalam hal struktur kalimat. Kesederhanaan dalam teks akademik terlihat dari penggunaan kalimat simpleks. Namun demikian tidak berarti dalam teks akademik ini tidak menggunakan kalimat yang kompleks. Mana yang sering dipilih dengan kalimat konjungsi seperti apabila, karena, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua, padat akan informasi. Yang dimaksud dengan padat informasi adalah padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan ini dapat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, melalui kalimat simpleks. Yang kedua, dipadatkan dengan informasi nominalisasi. Ciri yang ketiga yaitu padat akan kata-kata leksial atau bisa disebut dengan kata isi. Kata leksial ini dapat dilihat dari kalimat nominalisasi yang terbentuk dari dua rangkaian kata leksial atau lebih, atau tanpa disisipi kata struktural. Ciri yang keempat yaitu banyak menggunakan kata-kata nominalisasi. Kata-kata nominalisasi seperti pengendalian, penyemprotan, analisis, sumbangan, dan lain sebagainya. Untuk ciri yang kelima, banyak menggunakan kalimat yang mengandung metafora gramatika. Metafora gramatika adalah penggeseran dari satu jenis lapis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Ciri yang keenam yaitu banyak menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nominalisasi yang dibangun melalui proses nominalisasi. Ciri yang ketujuh, tes akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik adalah pemetaan pokok permasalahan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan untuk abstrak, mengapa hal ini penting? Karena merupakan pokok persoalan yang dibicarakan seringkali merupakan hasil dari memformulasikan pengalaman nyata menjadi teori. Dan yang terakhir adalah biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, ekspansi, eksposisi, dan diskusi, bukan hanya pencitraan fiktif. Sebagian besar teks akademik yang dikutip sebagai tugas pada poin-poin di atas adalah artikel. Tes akademik yang demikian itu tergolong dalam genre faktual, bukan genre fiksional.
Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Hal ini dikutip oleh Martin pada tahun 1985. Nah, begitulah teman-teman terkait dengan ciri-ciri teks akademik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.